Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pihak Balawi melalui duta besarnya Dr. Rumail Abbas itu sesuai spesifikasinya spin doktor gitu ya. Tetap ya muter-muter masalah Ahmad Al-Muhajir itu. Apakah hijrah ke Yaman gitu. Kalau saya bilang memang hijrah ke Yaman, persoalannya bukan hijrah ke Yaman atau bukan ke Yaman, hijrahnya dari mana gitu. Dan ilmu pengetahuan modern itu punya solusi untuk memverifikasinya, pengakuan-pengakuan ini. Ilmu itu disebut filogeografi, dari filo itu filogeni, pohon silsilah gitu ya, dan geografi. Dan ini berlaku nggak hanya di manusia, semua makhluk yang punya haplogroup termasuk bakteri sekalipun itu bisa dilacak peta migrasinya. Itu kenapa ahli mikrobiologi, ahli virologi itu bisa melacak asal muasal misalnya virus, bakteri gitu. Seperti kemarin waktu COVID itu dari virus SARS sampai COVID itu kan bisa dilacak migrasinya. Karena dilihat keturunannya, percabangannya bagaimana. Nah, hari ini kita memvalidasi apakah Ahmad Al-Muhajir itu hijrah dari Irak ke Yaman gitu. Asumsi yang dipakai pengakuan para Balawi sendiri bahwa Ahmad dan bapaknya Ubaidillah itu Ahmad Al-Muhajir, disebut Al-Muhajir karena yang diklaim sebagai bapaknya Ubaidillah itu ada Ahmad bin Isa yang hijrah dari Irak ke Yaman itu kan. Nah, yang kita validasi adalah betulkah dari Irak ke Yaman gitu. Nah, di web itu ada tool untuk mengklaim yang ditulis oleh Frank Hunter Profin, namanya softwarenya namanya filogeographer.com itu. Dia mengambil data dari family tree memang, karena data setnya paling besar di sana gitu. Nah, sekarang kita validasi aja apakah benar bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah dari Irak ke Yaman. Filogeografi itu prinsipnya begini. Kalau seseorang itu singgah ke migrasi, itu artinya singgah, dia beranak pinak di situ dan keturunannya itu masih ada sampai sekarang, itu sudah dilacak. Nah, sekarang kita coba apakah moyangnya Balawi itu pernah di Irak, pernah di Mekah, kemudian pernah di Madinah, pernah di Kanaan, pernah di Babilonia. Kita lacak. Caranya begini, lihat di layar aja. Migration by SNP, ya kan? Kita masukkan, karena Balawi itu GY32613 ya, kita masukkan aja snipnya 32613. Log up. Oke. Nah, ini kelihatan kan? Kita lihat asal mulanya GP287 di sekitar Syria situ, ke arah Turki. Nah, kalian kan bisa lihat pada era zaman Nabi Ibrahim mereka posisinya tidak di Irak. Jadi kita ulang ya. Kita ulang dalam gerakan lambat. Nggak bisa dilambatin ini. Nggak ada toolnya. Nah, sini.
32612 tadi berapa anu ya, saya lupa ya. Nggak merhatiin ya. Kita ulang lagi. Nah, pada 1100 tahun yang lalu hijrahnya, kira-kira kan seumuran Ahmad Al-Muhajir. Tapi hijrahnya itu bukan dari Irak sini. Dari mana? Sekitar Syria sini. Ya. Jadi memang masih itu kalau sekarang ini kan bukan Basra ya. Irak Ahmad Al-Muhajir itu kan di Basra coba. Basrah, Irak. Jadi posisi kita tidak tahu zaman segitu itu. Nah, ini Babylon di sini. Posisi di situ Ahmad Al-Muhajir itu bukan di Basra sini tapi di sini. Di sini. Saya tidak tahu zaman itu wilayahnya Irak ini udah masuk Khalifah Islam sih. Tapi bukan di sini. Sekarang kita tidak tahu apakah keturunan Ahmad Al-Muhajir yang lain terutama dari 3 anaknya itu udah tes DNA kan ya. Tapi dari sini bahwa Ahmad Al-Muhajir itu tidak di Basra. Itu yang jelas. Jadi apakah Ahmad Al-Muhajir itu Ahmad bin Isa? Kalau dari sini itu bukan. Bukan Ahmad Al-Muhajir itu bukan Ahmad bin Isa. Terus kalau kita ini masalahnya yang jadi perbandingan adalah kita nggak tahu haplogrup keturunan Ahmad bin Isa yang lain itu apa ya, maksudnya haplogrup terminal ya, bukan haplogrup J1 induk JP58 gitu yang haplogrup tua-tua itu bukan. Tapi dari sini kan kelihatan nih ya. Dari sini tuh Babylon tadi kan sekitar sini. Itu pun kalau Pahlawi keturunan Nabi Ibrahim itu nggak ada jejaknya di sini. Coba bandingkan dengan Kohanim ini. Kohanim itu berapa grup, tapi kalau yang J1 kebanyakan di J3088 lah. J3088 gitu. Itu kakek terakhirnya itu adalah Nabi Harun sepertinya. Jadi namanya Kohanim keturunan Nabi Harun. Kita cek aja ya. Kita ulang gitu ya. Kita ulang sorry di sini migration by SNP ya, J3088. Kita besarkan lagi. Dus. Nah. Terlalu cepat jadi ya. Kita kecilin dulu lah.
Family tree DNA ini menggunakan laju mutasi genealogi ya. Jadi waktunya lebih singkat daripada Yeful gitu. Makanya seperti ini. Kita tahu bahwa YSC Nabi Ibrahim ini masuk haplogrup ini. Keturunannya banyak di mana di Arab, wajar. Ini keturunannya Nabi Ismail semua nih. Konsentrasi tertingginya di Arab, karena apa, yang di Israel itu kan diaspora, terdisplace itu. Jadi konsentrasinya adalah banyak di Arab. Tapi ini kan kita bahas Bani Ibrahim, bukan Bani Kohen gitu ya. Kemudian dari Bani Ibrahim ini ke Bani Ishak 3081. Ini keturunannya Nabi Ishak 3082. Ini kemungkinan Bani Lawi gitu kan. Bani Lawi 3087 ini entah siapa, JS 20075 ini entah siapa gitu ya. Kenapa? Nah ini dari 207 ini ke ini Bani Kohen. Kenapa terkonsentrasinya di Irak bukan di Israel? Israel itu kan terdiaspora, ditaklukkan Babylon, ditaklukkan Persia, ditaklukkan apa? Taklukkan apa ya? Romawi. Jadi konsentrasi tertinggi keturunan Nabi Harun ini dan ponaan-ponaannya, bukan, karena Nabi Harun bukan satu-satunya 3088 loh. Nabi Musa, sepupunya Nabi Musa itu 3088. Kita cek aja lah, kita lihat keturunannya 3088 itu apa aja. Yeful. Nah ini paling besar ini. Ini adalah Kohanim mayoritas. Mayoritas Kohanim itu di sini. Yang lain juga Kohanim, namanya turunan 3088 kan. Ingatnya 2900 tahun yang lalu. Jadi yang berhak 3088 itu bukan cuma Nabi Harun dan Nabi Isa. Karena terbentuknya aja 5000 tahun yang lalu. Ini pakai laju mutasi evolusi kalau Yeful. Kalau family tree DNA pakai laju mutasi genealogi. Laju mutasi genealogi itu lebih pendek. Itu berakhir 2900 tahun yang lalu. Nah, ini mayoritas Kohanim di sini. Ini juga Kohanim. Ini Kohanim. Ke bawah ini otomatis Kohanim. Kita pakai ini aja. 18271. JZ12871. Z12871. Oke, kita kembali ke atas tadi. Z18271. Oke. Berarti kita coba ini berarti 18271. Oh. Pakai ini coba. Ingat kalau nggak ketemu itu kita pakai sinonimnya teman-teman ya. Oh ada teman-teman, ada. Oke. Kita ulang. Nah. Jadi mayoritas Kohanim ini berarti Kohanim Askenazi, ini Kohanim modern itu banyak di Yunani sekarang gitu.
Tapi kan nggak semua aja di Yunani seperti Dustin Hoffman kan di Amerika. Tapi konsentrasi tertingginya adalah yang Z18271 ya, Kohanim nggak cuma itu aja. Itu di Yunani. Kita lihat ini Nabi Ibrahim ke habis Nabi Ibrahim di mana? Ini Nabi Isa, anaknya nggak tahu, ya anaknya berarti Nabi Isa, ya, Nabi Yakob ini nggak ini kan Israel memang. Masih banyak berarti di Israel itu 3082 itu Israel itu land tuh. 3081 Ishaki, Nabi Ishak gitu ya. 3082 bener kan Israel. Yang J, yang apa, yang Balawi tadi coba nggak ada konsentrasinya di apa, konsentrasi ini kan kita balik lagi tahunnya ya biar tahu ya. 30 berapa tadi? Terus 3100 tahun sebelum Masehi berarti kan 5000 tahunan yang lalu. Ya bener Nabi Isa segituan. Ya kan? Bener narasi J1 itu apa? Sesuai filogeografi dan timeline J1 itu sesuai kitab suci. Coba kalau yang Balawi tadi kita ulang lagi aja. Oh. Nah, itu beda huruf loh ya. Ya, perhatikan ya. Di Israel nggak pernah, di Babylon nanti kan seperti di sini Babylon nggak pernah, di Mekah dan Madinah nggak pernah, Irak apalagi. Jadi Ahmad Al-Muhajir itu pindahnya bukan dari Basrah. Ya memang ini masih wilayah Irak gitu loh ya. Tapi Iraknya ini saya nggak tahu kota apa ini. Di situ kan bisa dibuktikan gitu ya. Atau kita pakai yang keturunan mana ya, keturunan keturunan Imam Husain. Kanal 416 FGT, sorry. Nah, ini jalur Musa Al-Qadim ini nih. Jalur Musa Al-Qadim nih. 54257 seingat saya ya, mungkin nanti bisa dicek lagi lah. Kita FGC 54217. Kita cek. Bikin window baru aja. Ya tuh ya. Ini mana teman-teman? Basrah. Walaupun
eh apa ya? Imam Musa Al-Kadim itu tinggalnya di mana sih? Kalau wiki Syiah lah. Dikasih main Irak. Kasih main tuh di mana teman-teman? Map. Ini kasih main ya. Ini kasih main. Tadi kita lihat Musa, kan ini kasih main di sini kan? Kasih main. Ya kan? Jadi konsentrasi keturunan FGC 30416 ini mutasi yang terjadi pada Imam Ali As-Sajjad itu. Jadi keturunan Imam Musa Al-Kadim banyakan di sini, nggak tahu kota mana nih. Tapi mereka sempat di apa ya? Berarti sepupu-sepupunya ponaan-ponaannya Imam Musa Al-Kadim itu banyak di sini di sekitar ya kasih main Basra dan sekitarnya itu. Kasih main Basra kan di mana? Basra itu sekitar sini kan ya. Kalau nggak salah, kalau salah ya namanya manusia bisa salah. Tapi yang pasti Imam Ali memindahkan pusat pemerintahannya di Kufah, Irak. Jadi tidak heran kalau keluarganya di situ ya. Memang filogeografi ini bisa bergeser-geser itu ke malo apa, tapi bergesernya nggak banyak lah. Jadi kita bisa lihat bahwa mana antara apa pola filogeografinya antara keluarga Imam Musa Al-Kadim dan mana ini dan Kohanim itu mirip-mirip pada titik tertentu, terutama pada ini Yasin 000234 kan diwakili Bani Ismail nih konsentrasinya, ya kan? Tapi perlu diingat 3081-nya itu masih banyakan di Israel, ya Palestina juga di situ kan? Entah yang Israel, entah yang Palestina itu keturunan Nabi Isa masih banyak di sana. Nah kalau Balawi enggak ya. Balawi itu di Babylon aja enggak. Babylon sekitar sini Babylon itu enggak ada. Apalagi mampir di Mekah Madinah juga enggak, ujuk-ujuk ya tahu-tahu ke Yaman aja. Tapi dari Iraknya di Irak, bukan dari, harusnya kan dari daerah sini, tapi di sini malah masuk Levan tuh sebetulnya sih, antara Jordan, Syria, Lebanon itu masih masuk Levan itu. Malah moyangnya nggak ada yang tersisa nggak ada tanda-tanda moyang Balawi itu berasal dari Israel, Palestina. Kan harusnya ada minimal sepupunya, ternyata nggak ada gitu kan. Jadi apa yang dibicarakan Mas Rumel Abah itu masalah apakah benar Ahmad bin Isa itu hijrah dari Irak, itu bisa divalidasi dengan ilmu filogeografi. Jadi begini teman-teman,
Dalam studi filogeografi ini kalau saya melakukan manual tentu ribet ya, makan waktu. Saya juga ya kondisi ekonomi kayak gini kan, kayak mementingkan yang lain lah, ngamankan keluarga. Kita dibantu oleh software yang namanya Filogeographer, tulisan dari diprogram oleh Frank Hunter Profin ini. Jadi beliau menjalankan program dan website ini kan perlu biaya. Sementara saya nggak tahu apakah jasa analisanya cukup laku atau enggak gitu. Karena ya kalau seperti Family Tree DNA itu kan udah menyediakan jasa sampai analisanya ya. Mungkin kalau di Dante atau Yesek enggak gitu. Jadi kalau punya rezeki lebih, sempatkan untuk berdonasi, bersedekah gitu ya. Karena memang ya kalau kita cari ya yang tersedia itu hanya dari tulisan Frank Hunter Profin ini tuh ya saya sempatin lah hari ini bersedekah ke beliau. Dulu zaman Presiden SBY saya cukup sering bersedekah pada proyek-proyek open source itu kan banyak berdasarkan donasi gitu. Tapi ya sejak presiden sebelumnya itu kehidupan kami makin lama makin ketat, itu sangat sulit tentu. Jadi hari ini saya sempatkan lah berdonasi ke Frank untuk apa, untuk walaupun mungkin nggak berarti ya, semoga yang asal semua ilmu juga karena manfaatnya dirasakan umat Islam bisa bantu Frank gitulah. Ini hari ini saya cuma nyumbang $5 aja lah, karena ya mampunya segitu kan teman-teman. Dolar lagi naik, moga-moga nggak dimarahi Bu Sri Mulyani karena nyumbang $5. Oke, $5 aja cukup. Teman-teman kalau punya uang lebih, punya akun PayPal ya silahkan menyumbang. Nggak ya, Filogeographer boleh, LibreOffice boleh, Blender boleh. Itu akan memudahkan anak-anak ke depan kita belajar, termasuk anak-anaknya Balawi itu kalau mau belajar. Kalau mereka tetap milih bodoh ya sudah, mau diapakan lagi. Ya gitu ay. Saya rasa cukup hari ini. Jadi teman-teman kalau berdonasilah demi ilmu, karena Nabi sendiri berwasiat bahwa ada 3 perkara yang tetap mengalir pahalanya kita setelah mati. Satu, anak yang soleh, gak harus anak sendiri loh padahal. Karena ingat Nabi Muhammad itu mendoakan siapa? Fatimah binti Asad itu, ibu angkatnya kan, bukan ibu kandungnya. Walaupun itu juga bibinya, istri pamannya gitu. Kemudian amal jariah yang terus berlanjut. Ini kan amal jariah kalau ilmunya terus menerus. Dan 3 ilmu bermanfaat, kita membiayai ilmu orang agar bermanfaat gitu. Jadi itu saran saya, jangan, menurut saya kalian yang umroh bolak-balik itu malah nggak tahu pahalanya sampai atau enggak, itu mabrur atau enggak. Tapi kalau menyumbang demi kemanusiaan, misalnya ke anak S3 yang sedang disertasi di Indonesia itu berat loh ya. Boleh dikata walaupun kita dapat beasiswa itu ujungnya tetap tekor, beasiswa sering telat juga. Itu donasikanlah entah seberapa dari rezekimu untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau negara-negara maju, orang-orang kayanya memang lebih prefer menyumbang ilmu pengetahuan daripada nyumbang gereja. Karena mereka lebih suka membentuk peradaban di masa depan gitu. Tapi ya nggak salah juga kalau mereka nyumbang gereja gitu kan. Saya rasa sampai hari ini segitu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.